Lagi Ibu Pendeta. Cek 1 2 3. Sebentar. Silakan Ibu Pendeta sekali lagi. Cek Ibu Pendeta, punten Cek maaf. 1 2 3. Oke ya. Oke. Siap. Bapak Ibu yang di luar, sebelum memulai tunggu aba-aba sebentar. Kevin, kameramen siap ya? Rizky, oke. Bapak Ibu yang terkasih, pemberkatan sudah akan segera dimulai, baik di rumah maupun yang ada di gereja. Ibadah segera dimulai. 1, 2, 3. Jemaat yang Tuhan kasihi, puji Tuhan segala sesuatu sudah terjadi. Proses untuk pemberkatan pernikahan akan dimulai dan segala sesuatu sudah dilalui oleh kedua mempelai untuk persiapan pemberkatan pernikahan. Saudara Sandi dan juga Saudari Tanti yang sudah melaksanakan catatan sipil tadi pagi pukul 9. Kita akan mulai ibadah kita dan kita sambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan. Kita diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jangan lupa bawa persembahan. Kita masuki kebaktian pemberkatan nikah Saudari Tanti dan Saudara Sandi dengan meyakini bahwa pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami dapat mencari wajah-Mu dan dipimpin oleh firman-Mu. Tolonglah agar kami dapat mengarahkan pandangan kami kepada rahmat, karunia dan kebajikan yang Engkau sebarkan dari keturunan ke keturunan. Tundukkanlah hati kami di bawah firman-Mu yang Engkau sampaikan pada kesempatan ini, agar kami mengerti maksud-Mu tentang titah pernikahan yang Engkau sendiri amanatkan. Kuatkanlah dan hiburkanlah kami melalui janji-janji-Mu yang Engkau berikan di dalam titah pernikahan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kita menyimaknya demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berbahagia untuk kedua mempelai dan keluarga yang hadir, yang pasti bersukacita pada saat ini. Kita menyaksikan pernikahan kedua saudara kita. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita adalah, dapatkah setia sampai maut memisahkan? Ini tema saat ini. Boleh PowerPoint-nya? Iya, makasih. Orang berangkat dari harapan-harapan ya untuk memasuki pernikahan. Pasti harapannya senantiasa indah. Ya, dari mulai pacaran dibina sedemikian rupa gitu ya, dirancang, dan tidak ada orang yang mengharapkan bahwa pernikahannya nanti berantakan. Orang berharap pernikahannya mulus, lancar, baik-baik saja, dan kalau bisa sampai maut memisahkan. Cuma bisakah kita mencapai tujuan, angan-angan atau harapan tersebut? Ya, berikutnya. Ya, ada cuplikan foto di situ ya, di hari tua, bagaimana suami istri tetap mesra, bahagia gitu ya. Terus ada tawa gitu ya. Bahkan yang terakhir, bagaimana dengan usia yang makin tua dan keterbatasan fisik, mereka tetap bisa berjalan bersama-sama. Pertanyaannya, bisakah kita demikian? Terutama kedua mempelai Sandi dan Tanti, bisa nggak ya kira-kira seperti itu? Sandi dan Tanti bisa nggak seperti itu? Bisa? Yakin ya? Ini kita semua menyaksikannya loh, jawaban mereka bisa. Itu yang kita harapkan, bahwa mereka bisa
sampai seperti itu gitu ya. Ya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak bunga-bunganya, banyak dinamikanya. Kadang mesra, bahagia, itu kan yang diharapkan. Terus saling peduli satu dengan yang lain. Tapi ada saat-saat nggak enak, diam-diaman, saling diam. Ya, mungkin juga di dalamnya ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, ada pertengkaran juga. Dan itu dinamika. Ya, hanya bagaimana kita mengelola semua dinamika itu menjadi pernikahan yang sehat. Tadi supaya bisa dilalui sampai maut memisahkan. Ya, tidak mudah memang ya untuk bisa melewati hal tersebut. Ya, dari sejak awal melamar, menikah gitu ya. Kemudian bisa punya anak cucu di hari tua, bisa bercengkrama dengan anak cucu. Ini kan gambaran-gambaran yang ideal bagi kita sekalian. Cuma bisakah kita melewati setiap badai gelombang angin topan dari riak-riak kecil sampai riak-riak besar? Karena yang mesra-mesranya itu biasanya pada saat pacaran, ya, yayang, embeb, gitu ya. Semualah yang berbau kemesraan itu ada pada saat pacaran. Tapi sesudah menikah tahu kelebihan kekurangan masing-masing, kemudian yang bertaburan bukan lagi kata-kata indah, kata-kata mutiara, tetapi kadang juga kebun binatang ya masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan Alkitab kita 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7 tadi disampaikan bahwa dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, di situ bagaimana kita khususnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa untuk memelihara satu persekutuan itu diperlukan kasih. Maaf, boleh teleponnya di luar? Iya, kasih menjadi dasar gitu ya dalam satu persekutuan umat Tuhan gitu ya. Bagaimana kasih itu memperlihatkan kesabaran, kemurahan, kemudian tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri gitu ya. Itu wujud dari kasih. Kasih itu tidak egois, kemudian tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak mendendam. Sehingga dalam kehidupan persekutuan itu bisa kembali, kalau ada silang pendapat, bisa kembali memelihara keutuhan persekutuan, keutuhan kebersamaan. Juga tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi wujud dari kasih itu luar biasa. Ada pengorbanan, ada kemudian kesabaran, ada saling memaafkan. Karena dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan di jemaat Korintus pasti satu saat akan terjadi yang namanya gesekan. Apalagi di jemaat Korintus itu, Korintus bukan kota kecil, kota besar. Ya, banyak tekanan-tekanan, banyak juga dinamika yang terjadi dari sisi pandangan, dari sisi keyakinan. Ada yang berlatar belakang Yahudi dan Yunani ya, yang bukan Yahudi. Itu bisa rawan timbul gesekan. Caranya bagaimana? Rasul Paulus mengatakan terapkan kasih. Dan
di dalam kasih itu ada banyak hal, ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, kesabaran, kemurahan, tidak mendendam, kemudian sabar menanggung segala sesuatu, tekun dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua saudara kita Sandi dan Tanti sudah bisa melewati masa pengenalan, ya. Dan itu pasti tidak mudah. Ya, mereka bertahun-tahun saling menjajaki satu dengan yang lain. Pernah putus ya? Enggak pernah. 11 tahun. 11 tahun masa pacarannya. Ya luar biasa ya. Waktu pacaran 11 tahun bosan enggak? Hah? Kadang-kadang bosan. Ya ada bosannya juga. Ya gitulah yang namanya pernikahan penjajakan itu kan naik turun, ya. Ada saatnya lagi sayang-sayangnya banget gitu. Ada saatnya empet deh, sebel gitu ya. Apalagi kalau lagi selisih paham, itu dinamika. Ya. Paling tidak sudah belajar dalam masa penjajakan antara Sandi dan Tanti. Lebih lagi nanti dalam kehidupan pernikahan gitu ya. Boleh tanya pada Bapak Ibu penatua, ada nggak saat-saat bosan? Ada? Oh ada katanya. Tapi tetap bertahan, di situ kuncinya. Ya, bosan itu bukan berarti saya bosan dengan pasangan saya mengalihkan ke orang yang baru, cari masalah itu. Ya, jadi kebosanan bagaimana kita menemukan kiat untuk mengatasi kebosanan kita. Kejenuhan, komunikasi, kita kok agak jenuh ya, bener gak perasaan saya mah? Iya kata istrinya, mama juga agak-agak jenuh ya, papa apalagi sibuk nih. Komunikasi, gimana caranya refreshing? Ya, walaupun mungkin cuma makan bakso berdua gitu ya. Ada kan pasangan-pasangan yang melakukan candlelight dinner katanya ya, yang satu di ujung sini, yang satu di ujung sana, tatap-tatapan aja, mau ngomong jauhan susah. Ya enggak gitu-gitu amat kali ya gitu ya. Di meja yang berdekatan, komunikasi. Ini kalau makan bersama, yuk kita makan bersama keluar refreshing. Begitu duduk masing-masing sibuk dengan HP-nya, lah di mana mau refreshingnya? Masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri, begini saja. Ya. Jadi bagaimana nanti kedua saudara kita Sandi dan Tanti ya bisa melewati bahtera rumah tangga. Jadi kunci rumah tangga itu didasarkan pada kasih Tuhan. Ya kalau di Efesus, kasih Tuhan yang berkorban, Yesus yang berkorban bagi jemaatnya. Demikian pula di pembacaan Alkitab kita, kasih menjadi dasar yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Ya tadi uraiannya, kasih itu sabar, murah hati, tidak mendendam dan lain sebagainya. Kemudian harus disertai keyakinan. Sandi dan Tanti bukan saja saling jatuh cinta, tetapi juga harus berangkat dari keyakinan bahwa Tuhanlah yang mempertemukan saya sehingga saya mengasihi pasangan saya. Kalau Tuhan yang mempertemukan, ketika ada persoalan minta lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kan yang mempertemukan kami. Tuhan, Engkau juga yang mempersatukan kami dalam ikatan pernikahan. Sekarang kami punya persoalan, Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat. Minta lagi kepada Tuhan. Kemudian wujud dari kasih juga bisa saling menerima, ya. Mengasihi tanpa syarat, ya tidak hitung-hitungan, ya rela berkorban, tadi ya murah hati, kemudian jujur pengelolaan keuangan, jujur dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan, sehingga muncul ketentraman dari kejujuran. Kalau enggak jujur pasangannya curiga terus bawaannya. Apalagi sekarang kan udah model ya, HP-nya
di password pasangannya nggak boleh buka, nggak tahu isinya apa. Terus kalau buka HP, baca WhatsApp jauh-jauh dari istri, gitu ya. Ada apa kan? Timbul kecurigaan. Gitu ya, begitu dibuka ternyata ada yang aneh-aneh, gitu ya. Nah kalau jujur kan tidak akan seperti itu. Kemudian suami istri memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan sudah segala-galanya di situ. Ya, ada persoalan ketika suami istri takut akan Tuhan, tidak emosi yang dikedepankan. Udah cerai aja deh, saya udah bosan sama kamu, capek saya. Jadi kekesalannya bertumpuk ya, terakumulasi sampai kemudian akhirnya udah cerai aja. Tadi kita sudah dengar Sandi dan Tanti 11 tahun masa pacaran. Ya, luar biasa. Kadang-kadang katanya ada bosannya, naik turun. Pernikahan lebih dari 11 tahun kalau Tuhan memberkati, amin. Sampai mau memisahkan. Ya, apalagi sampai misalnya usia pernikahannya 50 tahun, usia emas. Itu ya. Mungkin dan sudah pasti ya akan banyak keterbatasan fisik. Tapi kalau kasih yang menjadi dasar, maka tidak menghambat segala keterbatasan fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada film, saya tidak sampaikan cuplikannya, ya, saya lupa judulnya, tetapi seorang istri di usia lanjutnya itu menderita Alzheimer. Dan suaminya begitu setia. Seperti apa keparahan sakit Alzheimer itu? Istrinya tidak kenal suaminya. Kadang-kadang marah-marah, kamu siapa? Suaminya selalu mengganti pakaian, memandikan istrinya. Istrinya marah, kamu siapa sih? Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia tidak marah. Karena apa? Karena itu bukan istrinya yang sebenarnya. Karena itu istrinya bersikap seperti itu disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, Alzheimer. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendapatkan cerita dari anggota jemaat yang udah lama pernikahan mereka. Dan bagaimana saya sangat mengapresiasi gitu ya, ketika dia cerita, dia bilang, Bu Pendeta, pernah bangun tidur istri saya tanya sama saya, kamu siapa? Kok berani-beraninya tidur dekat saya? Terus suaminya bilang, saya suamimu. Saya nggak punya suami. Terus kamu gimana? Iya, saya sendiri. Saya tidak punya suami, saya tidak menikah. Padahal menikah, punya anak 3. Terus saya tanya, gimana sikap Bapak? Saya nggak masukin hati, Bu. Saya harus menerima dia apa adanya. Saya mencintai dia dari sejak awal. Kemudian gimana Pak selanjutnya? Setengah jam kemudian dia ingat siapa saya. Oh, kamu namanya ini ya, kamu suami saya ya. Ingat dengan sendirinya, makanya saya enggak masukin di hati. Saya belajar dari dia. Karena mungkin di luar kesadaran kita, ya tidak ada orang yang ingin sakit Alzheimer sampai lupa, sampai pikun. Ya, siapa dirinya, siapa lingkungan di sekitarnya, siapa keluarga dekatnya. Tapi kalau memiliki kasih, maka itu tidak akan menimbulkan sakit hati, tidak akan menimbulkan kecewa. Kok orang yang saya nikahi jadi begini ya, akhirnya tidak. Karena itu sudah komitmen. Apalagi nanti Sandi sama Tanti akan mengucapkan komitmen, janji mempelai. Ya, akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama memelihara kehidupan rumah tangga, ya. Kemudian dalam suka duka, ya, sampai maut memisahkan, itu yang harus jadi pegangan. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi dalam diri pasangan kita, apapun itu, kita akan tetap menerimanya. Ya. Termasuk ya, kalau lagi pacaran, menikah masih kecil, saya masih kurus dulu.
Sekarang yang kurus tinggal kelingkingnya saja, bagian lain sudah melar gitu. Ada suami yang meminta istrinya, kamu harus kurus seperti gadis, diet, minum segala macam untuk pelangsing dan supaya tidak mau makan gitu ya. Apa yang terjadi? Turun 18 kilo dalam kurun waktu sebulan setengah turun, tapi begitu turun 18 kilo nggak lama meninggal. Ya karena memang tidak mudah kan mengikuti tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan. Terima apa adanya, termasuk kalau satu saat pasangan kita top ya. Top, tahu top? Tua, ompong, pikun. Udah top banget itu. Ya, kita bagaimana menerima dalam suka duka karena apa? Ada kasih. Saya yakin Sandi dan Tanti juga dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh sukacita, tetap setia satu dengan yang lain karena mendasarkan kehidupan rumah tangganya pada kasih yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati pernikahan Sandi dan Tanti. Amin. Akan disampaikan pujian dari keluarga mempelai. Dipersilahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan Saudara Sandi Sasmita dengan Saudari Tanti atau Nur Kristianti Kaidun, dan hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Alkitab berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya disertai penuh hormat dan ucapan syukur. Supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya. Dari itu hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu satu, agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal. Dua, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. Tiga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kedua mempelai akan saling mengucapkan pengakuan dan janji mereka sebagai suami dan istri. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Nur Kristianti Natalia Kaidun, sebagai istriku, dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab. Bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat akan Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu, baik dalam keadaan suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan,
baik dalam keberhasilan maupun kegagalan sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Sandi Sasmita, sebagai suamiku dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat akan Tuhan, tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan sampai maut memisahkan kita. Kedua mempelai akan saling menyematkan cincin di jari manis kanan pasangannya, dan cincin ini bentuknya bulat melingkar, menandakan bahwa hubungan yang mereka bina juga akan langgeng, tidak akan terputuskan sampai maut memisahkan. Jemaat diundang untuk berdiri, dan sesudah berkat dengan penumpangan tangan bagi kedua mempelai, kita akan sambut dengan pujian dari Mazmur 134 bait 3. Allah pohon kasih dan rahmat, yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus, dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Kiranya hari mulia Allah beranugerah, beri dari Sion yang Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat memberikan tanda kasih kepada kedua mempelai berupa Alkitab, kiranya firman Tuhan akan menjadi sumber kehidupan saudara dalam menghadapi dan mengarungi bahtera rumah tangga. Karena itu ingatlah apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Persembahan diawali dengan persembahan syukur dari kedua mempelai dan keluarga. Setelah itu diedarkan satu kantong persembahan kepada jemaat. Sebelum kita menyampaikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada saat kantong diedarkan, kita akan mengiringi dengan menyanyikan lagu NKB 133 ayat yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Bapa-Mu pun lapar. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Bapa-Mu pun lapar. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, karena pada saat ini melalui firman yang telah kami dengar bersama, khususnya untuk membekali kedua mempelai ya Tuhan, yang sudah melangsungkan pernikahan, mereka akan diberikan karunia oleh Tuhan untuk dapat memegang komitmen mereka dengan penuh kasih, didasarkan pada pengharapan terhadap Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah mempertemukan, Tuhan yang sudah mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan, Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan biarlah ya Tuhan, ketika Tuhan juga kelak memberikan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, mampukan mereka untuk membangun kekompakan dalam mendidik putra-putri yang Tuhan karuniakan.
Keluarga kedua belah pihak juga akan saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka akan senantiasa memberikan semangat, memberikan masukan-masukan berharga bagi putra-putri mereka ketika menghadapi pasang surut kehidupan rumah tangga. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berterima kasih karena melalui pelayanan gereja-Mu seluruh yang ada boleh ambil bagian untuk menyelenggarakan kebaktian pemberkatan nikah bagi kedua saudara kami, Sandi dan Tanti. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan pelayanan di jemaat kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga sudah menghimpunkan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas setiap pemeliharaan, berkat, bahkan cinta kasih Tuhan. Melalui persembahan kami, biarlah Tuhan kuduskan persembahan ini supaya dapat dikelola dengan baik, dan kiranya kami juga terus akan bertumbuh dalam pengucapan syukur kepadamu, karena kami adalah orang-orang yang senantiasa memelihara rasa terima kasih kami atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau anugerahkan. Ya Tuhan, apabila keluarga juga hendak mengadakan acara, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, memimpin mereka, dan mereka boleh merasakan kasih dan kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap rencana-rencana, bahkan setiap langkah dan kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini. Kiranya dengan ikut bersukacita menyaksikan pernikahan kedua saudara kami, Sandi dan Tanti, setiap keluarga-keluarga juga diingatkan untuk pentingnya memelihara komitmen, pentingnya untuk memperlihatkan kesetiaan yang didasarkan pada kasih Tuhan yang sudah diteladankan oleh Kristus melalui pengorbanannya, sehingga setiap liku-liku kehidupan berumah tangga dapat dilewati dengan baik dan dapat memelihara rumah tangga bersama dengan anak, mantu, cucu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, biarlah kiranya kami semua yang hadir pada saat ini beroleh kasih karunia di dalam Kristus. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah. Hidup indah,
kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Baktian telah selesai, dipersilakan duduk kembali dan kita ikuti acara berikutnya. Puji Tuhan, acara kebaktian pemberkatan saudara kita Sandi dan Tanti sudah selesai. Kita akan masuki beberapa acara. Yang pertama kita akan masuk ke dalam acara sungkeman. Perlu kita ketahui bahwa sungkeman itu mempunyai makna. Yang pertama, mempelai mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tua yang sudah mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang sampai akhirnya menikah. Yang kedua, sungkeman juga mempunyai makna bahwa mempelai hendak memohon doa restu atas pernikahan yang mereka lakukan saat ini, sehingga melalui dukungan dan doa restu dari orang tua, kedua mempelai dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sukacita. Sungkeman ini akan diawali oleh mempelai pria sebagai kepala keluarga kepada orang tuanya, kemudian nanti diikuti oleh mempelai wanita kepada orang tuanya, dan dilanjutkan untuk melakukan sungkeman. Silakan. Sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu
Ya, kiranya doa restu dari orang tua dapat memberikan kekuatan, bahkan dapat memperkokoh kehidupan bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh Saudara Sandi dan juga Saudari Tanti ke depannya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Majelis Jemaat GKP Immanuel Kerawang, sekaligus akan disampaikan oleh Majelis Pembina Wilayah 3, yaitu Bapak Tumpal Naibaho. Dipersilakan. Shalom. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kedua mempelai ya, serta keluarga besar. Jadi pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada saat ini, saat yang berbahagia, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendukung dan menyaksikan pernikahan saudara kita terkasih, yaitu Sandi dan Tanti ya. Kita ikut merasakan syukur dan sukacita atas pernikahan yang sudah dilakukan secara kenegaraan dengan penandatanganan tadi catatan sipil ya. Dan juga dalam kehidupan bergereja yang baru saja kita lakukan melalui pemberkatan yang dilaksanakan hari ini. Yang kedua, kami majelis atas nama jemaat mengucapkan selamat berbahagia ya. Selamat menempuh hidup baru, rukun dan damai sampai maut memisahkan ya. Terus selanjutnya, secara khusus juga kepada kedua mempelai, tentunya kita harus memelihara dan memupuk kehidupan iman di tengah keluarga, termasuk nanti apabila nanti Tuhan memberikan berkat-berkat, antara lain karunia anak-anak di dalam rumah tangga yang akan menambah kebahagiaan keluarga. Tentunya kami sangat mengharapkan sebagai keluarga muda, saudara juga kita harapkan aktif ya, ambil bagian dalam kehidupan di tengah persekutuan GKP Immanuel, sehingga ada kontribusi dari kedua mempelai membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya, peristiwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang luar biasa ya dalam hidup. Tidak seperti misalnya pacaran hari ini, mungkin malam nanti atau besok pagi baru merasakan ada tingkatan kehidupan, apa sih istilahnya, mungkin naik kelas gitu ya. Hari ini mungkin belum dirasakan, nanti gitu ya. Jadi jadilah keluarga yang berbahagia tentunya ya. Tadi udah disampaikan kuncinya apa? Kasih, yakin tentunya gitu ya, dan berserah kepada Tuhan. Nah tapi perlu diingat ya, dalam perjalanan hidup, ini perjalanan hidup panjang gitu ya. Jadi tentunya kan bisa terjadi seperti yang sudah disampaikan dalam khotbah ya. Perjalanan hidup rumah tangga tidak selamanya mulus, tapi jangan takut ya. Jangan takut. Jadikan keluargamu keluarga yang berbahagia. Kalau perlu nanti anggap seperti pacaran terus gitu ya. Kalau pacaran kan bahagia terus ya. Anggap seperti itu. Seperti itu terus perjalanan keluargamu gitu. Nah, tentunya oleh karena itu, dalam setiap menghadapi persoalan yang tadi, serahkan semua kepada Tuhan, gitu ya. Jangan takut, serahkan semua kepada Tuhan. Hidup dalam kasih, ya saling mengasihi dan yakin akan pertolongan Tuhan. Jadi akhir kata kami mohon maaf juga apabila ada pelayanan ya dari gereja yang kurang berkenan. Dan sekali lagi kami mengucapkan kepada keluarga, kepada
Sandi dan Tanti, kami mengucapkan selamat berbahagia ya. Dan saat ini juga saya akan menyerahkan surat pemberkatan nikah dari gereja. Saya mewakili gereja, akan saya serahkan surat pemberkatan nikah dari gereja. Berikutnya akan disampaikan sambutan yang kedua, wakil dari keluarga mempelai yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Suhardi. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang diberikan bagi keluarga kami pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, wilujeng siang, karena kebetulan kita di wilayah GKP. Sugeng siang bagi Mas, kalau nggak salah majelis di sini ada yang dari Wonosari ya. Sebelumnya, Shalom sejahtera di dalam kasih Tuhan. Ini saya berdiri sini bukan curhat ya, tapi kira-kira 41 tahun yang lalu saya itu duduk di pojok sana, ketemu dengan tulang rusuk saya yang sangat cantik ya, yang setia mendampingi saya sampai saat itu 41 tahun. Kalau tadi Ibu Pendeta mengatakan dalam duka dan suka harus bersama-sama. Alangkah indahnya kalau tulang rusuk saya juga saya ajak ke sini ya. Inilah tulang rusuk saya yang paling cantik di GKP Kerawang. Dia alumni GKP di sini ya. Saya menjelang 71, dia menjelang 70 ya. Nah, sebelumnya kita sama-sama ya Bu ya. Kalau tadi sudah menyampaikan salam ya. Kami mewakili keluarga besar Kaidun ya. Kebetulan kami bertempat tinggal di Bandung. Rasanya kami merasa sangat terhormat dan kami ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan pada saat yang berbahagia ini. Maklumlah karena udah 71 tahun jadi harus dibaca ceritanya ini. Bersyukur masih bisa membaca, masih bisa melihat tanpa sambungan kacamata dan sebagainya. Itu semua adalah berkat Tuhan. Untuk memberikan sambutan mewakili keluarga adik kami yaitu Bapak Martin Kaidun dan Nyonya Martin atau Ibu Eva Rosita dan keluarga Bapak Sunarya Sasmita dan Ibu Nancy Wijaya. Kami berbicara di sini atas nama keluarga besar Kaidun, baik yang sempat maupun tidak sempat hadir di sini. Puji syukur dan terima kasih. Dan saya sangat terharu. Sekali lagi kami bukan curhat ya. Keluarga istri kami itu ada 4 orang. Dan baru keponakan saya inilah yang diberkati dan ada di sini. Saya menyaksikan keponakan saya 7 orang, tapi keluarga dari istri saya baru ini yang diberkati di sini. Artinya apa? Sangat berat menjadi orang tua untuk menanamkan pengertian.
siapakah Tuhan Yesus, dan kita bisa bertahan sampai akhir tutup mata, tetap berpegang kepada iman, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur dan terharu di mana adik kami ini boleh menuntun anaknya dan sampai pada tahapan ini. Memang masih satu lagi, ya semoga nanti juga bisa diberkati dimanapun juga, tapi artinya jangan lepas dari tangan Tuhan. Kalau dulu memang keadaannya sangat berbeda ya, sekarang gerejanya sudah sangat besar dan sangat berbeda jauh. Namun kami bersyukur sekali bahwa GKP ini masih tetap kokoh untuk melayani, khususnya juga pemberkatan pada anak kami yang terkasih, yaitu Nur Kristianti Natalia Kaidun dan Sandi Sasmita. Dari rencana anak kami berdua sampai pelaksanaan pemberkatan ini, kami yakin tangan Tuhan yang bekerja sehingga sampai pada acara ini berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini, kami atas nama keluarga mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada pertama untuk pejabat negara yang tadi telah melakukan pencatatan atas pernikahan anak kami berdua ini. Kedua, hamba Tuhan yang tadi telah menyampaikan firman-Nya yang saya yakin penuh makna untuk hidup anak kami berdua, hidup secara Kristiani. Ini pesan kepada anak kami Tanti. Untuk anakku Nur Kristianti Natalia Kaidun, suka atau tidak suka, kamu menjadi sekarang namanya Nyonya Sandi Sasmita. Sesuai dengan firman, menjadi satu daging dan menjadi penolong. Apa sih istri? Kalau artinya istri itu, kalau saya terjemahkan, istri itu ingin selalu bersyukur dan terima kasih. Itu istri. Yang pasti kepada Tuhan bersyukur diberikan jodoh yang terbaik. Cuma harus hati-hati dalam bertindak. Karena dalam hidup berkecukupan pun kita bisa terjatuh dalam dosa. Kita ingat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Hawa terjatuh pada saat dia ngerumpi sama ular. Mungkin pada saat itu dia tidak ingat bahwa dia punya suami. Dan fatalnya lagi, setelah ngerumpi dengan ular, dia ngambil keputusan sendiri. Dia tidak ingat atau mungkin suaminya lagi di mana. Tapi artinya apa? Saat ini anakku Tanti sudah tidak boleh lagi mengambil keputusan secara sendiri. Dan ingat sebagai istri ya, kalau ada suatu kejadian pasti nanti ada orang tanya, siapa sih Nur Kristianti itu? Ada yang bilang, oh itu loh Nyonya Sandi. Masih kurang jelas lagi, oh itu anaknya Pak Martin. Oh, terakhir juga mungkin, oh itu loh ibu menantunya Ibu Nancy Wijaya. Artinya apa? Bahwa kita membawa nama baik untuk keluarga. Dan itu yang harus kita pegang teguh dan kita lakukan selanjutnya. Jadi tidak bisa lagi atas nama sendiri lagi. Pesan saya untuk anakku Sandi Sasmita sebagai suami. Suami itu apa sih? Selalu berusaha dan akan membahagiakan istri. Sebelum sampai tahap ini dulu ada masa pacaran. Pacaran itu artinya pasangan calon rumah tangga. Nah kalau sekarang sudah rumah tangga, apa artinya rumah tangga itu? Rumah tangga itu bisa kita terjemahkan rukun, harmonis dan tanggung jawab sebagai keluarga. Kalau tadi Bapak Majelis mengatakan kalau diberikan berkat berupa keturunan itu harus kita didik sebaik-baiknya. Jangan sampai lepas seperti yang saya contohkan tadi.
sebagai tanggung jawab keluarga. Saya ingatkan kembali, kita boleh baca dari ayat Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Intinya takut akan Tuhan itu adalah prinsip bahagia di dalam keluarga. Itu dari perjanjian lama. Kalau dari perjanjian baru, dari Lukas 1 ayat 6, di mana taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Itulah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berbahagia ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Wahyu, untuk Sandi dan Tanti. Banyak pesan yang diterima. Semoga tidak hanya didengar saja ya, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan yang baru nanti ya. Berikutnya kita akan foto bersama yang akan diawali oleh kedua mempelai dengan orang tua, pendeta, dan majelis jemaat. Dipersilakan. Kedua mempelai dengan orang tua, pendeta, dan majelis jemaat. Berikutnya nanti kedua mempelai dengan pendeta saja. Kalau nanti untuk foto keluarga bisa setelah ini ya. Kedua mempelai, orang tua, pendeta, dan majelis jemaat. Ditukar gitu, udah nggak apa-apa. Nanti kan sama tambah pro kantor. Bagus. Ya, sebelum ucapan selamat kita akan doa penutup dulu ya.
majelis doa penutup, setelah itu baru ucapan selamat dari jemaat. Dipersilakan. Just to know you're with them again. Peel off the name that I gave, I knew you were within. Forget our name, the summer spent within. For all that it's worth, now you are worth it in the end. For all of your worth, I would lapse and fall again. For bruised heart, I'll never see the light. Choose your own, and I'll face the world, knowing that you've gone. And I'll move because move past the line. For all that it's worth, now you're worth it in the end. For all of your worth, I would lapse and fall again.
cek, salam. Masuk. Masuk. Jil, audionya dimatiin dulu, Jil. Audionya aja dimatiin. Baik, semuanya terima kasih yang sudah hadir walaupun virtual. Mohon dukungan saudara-saudari, Bapak Ibu untuk saya untuk dengan Tanti membangun rumah tangga ke depannya. Terima kasih.